Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anastasia dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Primagraha. Saya mahasiswi semester 2 dari kelas RA5 dengan NIM 61201230190. Baik teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan tugas individu jurnal yang diberikan oleh Bapak Ellen Mailianto, Eskom MTI, dengan mata kuliah Pengantar Teknologi Informasi. Baik teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Pengaruh Teknologi Internet terhadap Pengetahuan Masyarakat Jakarta seputar Informasi Vaksinasi COVID-19. Nah teman-teman, munculnya berbagai perkembangan dan inovasi di dunia komunikasi menyebabkan informasi menyebar luas dengan mudah. Salah satu inovasi yang paling mendominasi saat ini adalah internet. Dengan internet, semua orang dapat mengakses informasi kapanpun dan dimanapun. Internet cukup berperan besar dalam penyebaran informasi seputar vaksinasi COVID-19. Ada berbagai sumber informasi dalam internet yang dimanfaatkan dengan sumber, yaitu koran dan artikel online. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu internet? Internet merupakan sistem teknologi informasi yang menghubungkan perangkat di seluruh dunia membentuk suatu jaringan yang sangat luas. Jaringan internet yang berisi berbagai informasi yang berbentuk teks, musik, video, dan lain-lain. Diakses melalui jaringan World Wide Web, publik dapat mengakses internet dengan mengirimkan data menggunakan standar protokol internet atau yang dikenal sebagai IP informasi yang diakses melalui internet yang sangat banyak dan sangat luas. Sejarah singkat mengenai internet. Sejarah internet dimulai dari Oktober 1969 pada penelitian di Universitas California, Los Angeles atau UCLA. Pada penelitian itu dilakukan pengiriman data dari satu komputer ke komputer lain dalam bentuk kode biner. Pada 12 Maret 1989, tim Berners-Lee yang pada saat itu bekerja pada Lab Fisika CERN mencetuskan sistem www. Latar belakang pada pencetusan ide ini adalah jumlah karyawan yang sangat banyak sehingga sulit mendapatkan informasi yang berkaitan karena perbedaan tempat penyimpanan. Pada tahun 2000-an merupakan awal penggunaan jejaring sosial dan perangkat mobile. Jejaring sosial berawal dari diciptakannya Facebook pada 2003 oleh Mark Zuckerberg yang kemudian menjadi media sosial raksasa yang masih digunakan hingga saat ini. Internet di Indonesia. Pada awalnya, internet di Indonesia muncul pada ranah akademis. Jaringan internet merupakan proyek penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Universitas Indonesia. Perkembangan internet di Indonesia mulai bergeser ke bidang komersial seiring terbentuknya Internet Service Provider atau ISP pertama di Indonesia. Internet di Indonesia terbentuk, berkembang, dan tersebar dengan munculnya berbagai ISP lainnya serta keberadaan warung internet atau yang sering dikenal dengan warnet. Pemanfaatan di Indonesia terus berkembang dan meluas sehingga saat ini hingga menjadi salah satu sumber informasi utama. Metode penelitian. Penilaian mengenai peranan internet dalam penyebaran informasi seputar COVID-19, kemudian seberapa sering responden mendapatkan atau mencari informasi mengenai vaksinasi dengan media internet, sumber informasi apa saja yang digunakan di internet, sumber yang paling sering dikunjungi, kemudian seberapa penilaian mengenai informasi yang didapat lewat internet, serta alasannya, dan penelitian pengetahuan
juga pemahaman pribadi mengenai informasi seputar vaksinasi COVID-19. Tingkat peranan internet dalam penyebaran informasi seputar COVID-19. Media internet di sini termasuk sosial media maupun aplikasi messenger seperti Line atau WhatsApp. Hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa 81 responden sama dengan 42,6% sering mendapatkan atau mencari informasi mengenai vaksinasi. 63 responden sama dengan 32% cukup sering. 31 responden sama dengan 16,3% netral. 9 responden sama dengan 4,7% cukup jarang dan 6 responden sama dengan 3,2% jarang. Keseringan responden mendapat atau mencari informasi mengenai vaksinasi COVID-19 di internet. Hasil yang didapat adalah mayoritas responden, yaitu 126 responden sama dengan 67,4% mendapat informasi melalui sosial media. 113 responden sama dengan 59,5% dari messenger apps seperti Line, WhatsApp, dan aplikasi messenger lainnya. Kemudian, 108 responden sama dengan 56,8% dari koran atau artikel online seperti Line Today, Kompas.com, dan lain-lain. Lalu, 90 responden sama dengan 47,4% dari situs resmi pemerintah. Sisanya adalah opsi yang ditambahkan manual oleh responden dan memiliki presentase kecil yaitu melalui webinar, teman dan keluarga, dan TV. Sumber informasi responden dari media internet. Mayoritas responden yaitu 58 responden sama dengan 30,5% memilih koran atau artikel online. 50 responden sama dengan 26,3% memilih situs resmi pemerintah. 45 responden sama dengan 23,7% memilih sosial media seperti Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan lain-lain. Kemudian 33 responden sama dengan 17,4% memilih aplikasi messenger seperti Line, WhatsApp, dan lain-lain. Sumber informasi yang paling dikunjungi dan diminati responden. Responden diminta memilih skala kepuasan dan tidak puas yaitu skala 1 dan skala puas pada skala 5. Mayoritas responden yaitu 89 responden sama dengan 46,8% memilih skala 4 yang menunjukkan bahwa mayoritas responden cukup puas. Kemudian 63 responden sama dengan 33,2% memilih skala 3. 34 responden sama dengan 17,9% memilih skala 5 atau sangat puas. 4 responden sama dengan 2,1% memilih skala 2 dan tidak ada yang memilih pilihan tidak puas. Kepuasan responden terhadap kelengkapan informasi mengenai vaksinasi yang ditemukan di internet. Penilaian dilakukan dengan memilih skala dari skala 1 yaitu tidak jelas hingga skala 5 yang berarti sangat jelas. Hasil yang didapat menunjukkan bahwa mayoritas yaitu 90 responden sama dengan 47,4% menganggap tingkat kejelasan dan informatif informasi di internet pada skala 4. Kemudian 63 responden sama dengan 32,2% memilih skala 3, 36 responden sama dengan 18,9% memilih skala 5 yang berarti sangat jelas dan 1 responden memilih skala 2. Penilaian mengenai kejelasan dan aspek informatif informasi yang didapat responden melalui internet. Responden kembali diminta memilih dari skala 1 yang berarti sulit dimengerti dan 5 yang berarti sangat mudah dimengerti. Mayoritas responden yaitu 101 responden sama dengan 53,2% memilih skala 4 dilanjutkan skala 5 yang dipilih 44 responden sama dengan 23,2% dan sisa responden yaitu 45 responden
sama dengan 23,7% memilih skala 3. Tidak ada responden memilih skala 2 maupun skala 1. Penilaian mengenai kemudahan informasi dari internet dimengerti responden. Dari 190 responden, 171 responden sama dengan 90% setuju bahwa internet dapat dikatakan sebagai media informasi utama dalam penyebaran informasi seputar vaksinasi. Penilaian mengenai pemanfaatan internet sebagai media utama penyebar informasi seputar vaksinasi. Dapat dilihat bahwa dari data yang didapat, alasan utama responden memilih internet sebagai media utama penyebar informasi karena informasi di internet cepat dan mudah diakses. Pilihan ini dipilih 124 responden sama dengan 72,1%. Kemudian alasan kedua yang dipilih 103 responden sama dengan 69,9% adalah informasi internet yang terbarukan atau selalu diupdate. Diikuti sumber yang banyak yang dipilih 64 responden sama dengan 37,2%, lalu informasi yang jelas dan lengkap dipilih 51 responden sama dengan 29,7%, dan alasan terakhir adalah mudah dimengerti yang dipilih 41 responden sama dengan 37,2%. Alasan internet dipilih sebagai media utama penyebar informasi. Dapat dilihat bahwa 48 responden dan responden dapat memilih lebih dari satu alasan. Dari data yang didapat, alasan utama responden tidak memilih internet sebagai sumber utama adalah banyak hoaks. Alasan ini dipilih oleh 31 responden sama dengan 64,6%. Kemudian alasan kedua yang paling banyak dipilih adalah sumber terlalu banyak yang membingungkan yang dipilih oleh 24 responden sama dengan 50%. Kemudian, dua alasan lainnya masing-masing dipilih oleh dua responden sama dengan 4,2%, yaitu alasan sulit diakses dan alasan media lain lebih mudah dimengerti. Data terakhir yaitu alasan internet tidak dipilih sebagai media utama penyebar informasi. Responden dapat memilih dari skala 1 yang berarti tidak paham hingga skala 5 yang berarti sangat paham. Mayoritas 99 responden sama dengan 52,1% memilih skala 4. Diikuti 60 responden sama dengan 31,6% memilih skala 3. 24 responden memilih skala 5 atau sangat paham. Kemudian, 5 responden sama dengan 2,6% memilih skala 2 dan 2 responden sama dengan 1,1% memilih skala 1. Kesimpulan dan saran. 1. Internet sangat berperan dalam penyebaran informasi seputar COVID-19. 2. Internet sering dimanfaatkan untuk pencarian dan penyebaran informasi seputar vaksinasi COVID-19. 3. Sumber informasi yang dimanfaatkan pada media internet untuk informasi seputar vaksinasi COVID-19 adalah sosial media, messenger, apps, koran, atau artikel online, situs resmi pemerintah, dan opsi lain seperti webinar. Yang keempat, ada sumber informasi yang paling sering dimanfaatkan untuk mencari informasi seputar vaksinasi COVID-19 pada media internet adalah koran dan artikel online, diikuti dengan situs resmi pemerintah dan sosial media. Yang kelima, ada informasi seputar vaksinasi COVID-19 pada internet dinilai cukup lengkap, jelas, dan informatif serta mudah dimengerti. Yang keenam, kelebihan utama internet sebagai media utama penyebaran informasi seputar vaksinasi COVID-19 adalah cepat dan mudah diakses, lalu informasinya selalu terbarukan atau selalu diupdate. Yang ketujuh, ada kekurangan utama internet sebagai media utama penyebaran informasi seputar vaksinasi COVID-19 adalah banyak hoaks dan sumber terlalu banyak yang membingungkan. Dan terakhir, ada pengetahuan dan pemahaman pribadi masyarakat Jakarta mengenai vaksinasi COVID-19 dapat dinyatakan sudah cukup baik. Baik teman-teman, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to